Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini saya lagi ada di Gias teman-teman, di Gaikindo Indonesia International Motor Show 2022. Dan lagi ada di booth Honda bersama ini nih, motor kecil baru yang mahal banget teman-teman. Motor ini dijual 81,7 juta. Wow, lebih mahal dari CBR 250 RR yang paling tinggi speknya. Cuma 79 juta, ini 81 juta teman-teman. Honda ST125 Dax. Ini motor yang kalau menurut saya legendaris banget ya. Emang sih nggak se-legend Monkey. Monkey itu kalau secara histori lebih duluan lahirnya ketimbang si Dax ini. Dax ini pertama kali diluncurkan di dunia tahun 69. Dan ciri khasnya adalah ini nih, rangka monokok ya. Ini rangka sekaligus jadi body. Ini besi teman-teman, besi semua nih plat nih. Rangka jadi body yang bentuknya T-shape nih, kayak huruf T ya. Nah ini terinspirasi dari anjing namanya apa, Dachshund Dog kalau nggak salah. Jadi anjingnya tuh ceper, kakinya pendek tapi badannya panjang. Nah ini mirip kayak gini nih, badannya panjang tapi ceper pendek teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Dan keunikan-keunikan itulah yang akhirnya membuat Honda kembali melahirkan si ST series ini. Jadi tahun 69 sampai tahun 80 sekian lah. Habis itu discontinue dan baru di 2022 muncul lagi teman-teman. Ini versi yang paling barunya pakai mesin 125 cc. Nanti kita akan lihat ya, akan lihat detail satu persatu teman-teman, karena banyak banget yang unik yang kalian nggak kepikiran deh. Dan kalau menurut saya varian ini sebenarnya lebih cocok ya kalau masuk ke Indonesia, karena secara historis dulu tahun 70-an Honda ST series itu pernah masuk ke Indonesia. Dulu ST70 sama ST50 ya, ST70, ST50 Dax. Jadi kalau misalnya kalian nih punya mbah, punya kakek gitu, misalnya zaman dulu pernah punya Dax yang tuanya, nah ini ada versi barunya. Jadi akhirnya secara histori lebih connect lah, lebih relevan gitu ketimbang si Monkey. Kalau Monkey malah jarang banget, biarpun secara harga ternyata Monkey itu lebih mahal. Monkey itu dijual 80 jutaan sekarang, yang ini cuma 81. Meskipun harganya mahal teman-teman, ternyata yang inden banyak dan kuotanya dikit banget. Saking dikitnya kuotanya, ini motor udah sold out ya untuk yang batch pertama. Batch pertama itu kalau kalian pesan sekarang, datangnya itu nanti di bulan Juni atau April 2023 tahun depan. Buset ya, motor 80 juta kan harus nunggu lama banget, setengah tahun lebih. Tapi kalau tadi saya dapat info dari salesnya, ini nggak seberapa teman-teman. Yang lebih parah lagi Monkey. Monkey itu dapatnya nanti di tahun 2023 kalau kalian pesan sekarang. Gokil, pesen motor kecil, motor mainan gitu ya. 1 tahun lebih. Oke deh, kita langsung fokus ke Dax-nya dulu. Kita mulai dari detail-detailnya ya. Kita lihat dari bagian depan deh. Ya teman-teman, kita mulai dari kepalanya nih. Lampunya full LED, kecil, mungil, tapi nyalanya keren. Wih, ada DRL-nya, lampu dekat lampu hijaunya di bagian tengah. Mewah banget ya. Terus yang kanan kiri juga lampu sen, semuanya sudah full LED. Tuh, cakep ya nyalanya ya. Keren teman-teman. Jadi benar-benar klasik, tapi sisi modernnya tetap kental banget gitu. Kemudian turun ke bawah nih ada klakson di sini. Sangat dipasang di sini ya. Oh iya, naik lagi dong, naik lagi. Dia ada dudukan plat nomor. Ini cuma khusus di Indonesia ya. Kalau di negara lain nggak ada teman-teman. Di Inggris, di Jepang, di Thailand nggak ada. Cuma Indonesia doang yang dikasih plat nomor di sini. Cuma dudukannya ini bukan kayak dudukan dadakan ya. Dudukannya dibikin rapi banget tuh, bagus banget. Platnya keren, bener-bener serius gitu kan. Terus kalau kita turun ke bawah, ini ada suspensi upside down teman-teman. Depannya juga upside down, mirip kayak Monkey juga. Pakai as 31 mili. Gede dan jarak mainnya juga kalau menurut saya lumayan jauh juga. Ini buat harian saya yakin pasti akan nyaman banget. Terus di bagian bawah ini ada spatbor. Spatbornya warnanya silver ya. Jadi kalau yang klasik-klasik zaman dulu, spatbornya malah chrome teman-teman. Chrome besi ya. Kalau ini silver dan bahannya plastik. Cuma ya karena warnanya silver jadi mirip-mirip lah. Mirip-mirip kayak versi klasiknya. Versi yang pakai spatbor besi di chrome kinclong gitu ya, stainless gitu. Terus rem cakramnya teman-teman. Ini disc brake-nya pakai 220 mili. Dan udah ABS dan lagi dia pakai IMU, Inertia Measurement Unit. Jadi ini mirip kayak di Moge, teknologinya Moge dipindahin ke sini. Fungsinya biar apa? Si IMU itu akan memperhitungkan kekuatan pengeremannya bersama dengan sistem ABS-nya, biar waktu lagi ngerem keras gitu, roda belakang nggak sampai ngangkat teman-teman. Jadi nggak gampang stopi gitu kira-kira. Keren ya. Motor sekecil ini dipikirin karena memang sebenarnya dengan dimensi yang kecil banget, wheelbase yang pendek gitu kan, itu akan sangat riskan, gampang kayak stopi gitu kan. Jadi dibikin lebih safety. Terus diameter peleknya teman-teman, peleknya ini pakai ring 12 inci, jadi mirip kayak Scoopy lah. Kalian bayangin kayak peleknya Scoopy yang sekarang itu. Rodanya pakai ukuran 120/70, bannya pakai IRC.
Nah, mantap. Sekarang kita mundur ke belakang, teman-teman. Nah, teman-teman, sasisnya nih. Sasis yang tadi saya bilang monokok ya, mirip kayak di mobil. Jadi sebenarnya dia di besi baja, plat gitu, dipres, dibentuk gitu, kemudian dilas. Nah, si rangka ini sekaligus jadi bodi karena nggak ada tangki di bagian tengah sini kan, di bagian belakang juga nggak ada bodi sama sekali. Semuanya sih besi semua. Isinya apa? Di dalam ini nih isinya ada box filler udara, teman-teman. Jadi dari ini total body masuk ke dalam sini, nah di dalam sini ada box filternya. Terus di sini juga ada modulator ABS sama ada aki. Akinya juga ngumpet di bagian bawah sini. Terus tangkinya di mana, teman-teman? Harusnya tangki di sini kan, kayak maki kan di depan gitu kan, layaknya motorsport. Ternyata enggak, tangkinya tuh malah situ ada di bawah joknya. Ada di sini. Mukanya juga unik, teman-teman. Ini pakai kuncinya, kita buka dari sini nih. Nah, saya kira ini lubang kunci ini buat buka si tutup ini ya. Ternyata enggak. Ini kalau kita buka malah untuk buka joknya. Nah, gitu tuh. Kocak ya. Nah, ini ada box filter nih, teman-teman. Box filter udaranya. Terus di sini ada aki. Jadi semuanya ngumpul di dalam rangka besinya ini. Nah, ini tangki bahan bakarnya. Tangki bahan bakarnya nggak terlalu gede, teman-teman. Ini kapasitasnya cuma 3,8 liter aja. 3,8 liter. Tuh. Terus bagian samping sini ada toolkit kecil ya. Unik ya. Bener-bener layout yang kayaknya jarang banget ada motor yang modelnya kayak gini gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Lanjut lagi. Di bagian samping sini yang unik adalah mesinnya. Jadi mesinnya ini model tidur ya. Nanti kita akan detailin mesinnya sendiri deh, di belakang aja, di belakang. Mesinnya model kayak bebek gitu lah, 125 cc, dan knalpotnya teman-teman lihat nih. Dia sampai ke atas, krum semua, kinclong banget. Dan di bagian sini juga ada pelindungnya nih, pelindung biar kaki nggak kena knalpot. Karena di motor ini ada footstep boncengannya, asik kan. Jadi memang ini lebih family ya kalau menurut saya secara konsep gitu loh. Jadi masih bisa ngajak anak, ngajak pasangan, istri misalnya gitu ya, ikut naik motor ini. Masih bisa boncengan meskipun secara dimensi kecil motornya. Tuh, coba lihat dari jauh. Keren ya. Di bagian kanan itu memang sangat terekspos banget sih knalpotnya, seluruh knalpotnya ini. Mantep banget. Jadi kalau si Monkey itu kan cuma buat sendirian kan, lebih personal gitu lah ya, buat mainan sendiri. Kalau ini lebih mainan yang kita bisa sambil ajak orang lain, ajak keluarga, ajak teman gitu misalnya. Lalu ke bagian belakang, teman-teman. Di sini lampu belakangnya, oh cakep ya, krum semua, rumahnya krum semua, mirip-mirip kayak punya Monkey sebenarnya. Dan nyala lampunya juga cakep, teman-teman. Lihat deh, sudah full LED juga tuh. Kalau nyala, lampu belakangnya yang nyala adalah bagian luarnya ya, ringnya gitu. Tapi kalau lagi direm, tengahnya yang nyala. Tuh, keren ya. Sedangkan lampu senya sama aja, sama kayak yang depan. Nah, lagi-lagi spakbor belakangnya juga plastik juga, teman-teman. Ini plastik bukan plat ya. Dan cuma sampai segini doang sebenarnya nih. Dengan yang ke belakang adalah extension aja. Jadi biar nggak nyiprat. Nah, kalau dari sini teman-teman, lihat deh. Suspensi belakangnya. Dia pakai dual shock, teman-teman, tapi fix ya, ini nggak ada setelan preloadnya. Dan jarak mainnya adalah 120 mm. Lumayan jauh loh ini. Kalau kita lihat di sini kan range-nya tuh lumayan jauh juga kan. Jadi ada jarak main yang kalau menurut saya sih masih sangat nyaman ya untuk lewat jalan-jalan yang bergelombang gitu pun harusnya sih oke, karena jarak antara ban sama spakbor juga lumayan jauh gitu. Peleknya yang belakang ini lebar 3,5 inci, teman-teman. Bannya pakai ban 130/70. Sedangkan cakramnya yang belakang dia pakai diameternya 190 mm, teman-teman. Lanjut ke bagian sini, teman-teman. Lihat nih. Nah, ini footstep boncengannya ya. Footstep boncengannya menyatu sama footstep si pengendara yang depan. Jadi memang nyambung ke depan ya. Ini banyak kabel-kabel kayak gini, bukan kabel bawaan motor ya. Ini aki portable buat ngidupin si lampu-lampunya gitu. Terus pendang giginya juga model kayak bebek biasa aja gini. Kemudian di sini juga ada tadi nih box ya, kayak konsol gini yang isinya saya kurang tahu apaan, teman-teman. Tapi yang jelas kuncinya adalah tadi ya buat buka joknya. Kira-kira gitu. Terus kalau kalian perhatikan di bagian sini, teman-teman, tuh ada tulisan Dux-nya, stikernya ini mirip banget kayak versi yang jadul yang zaman dulu. Font-fontnya juga sama. Ini juga logo Honda-nya juga logo yang klasik ya, yang HM, Honda Motor gitu. Pakai sayapnya, wingnya merah dan ada warna-warna gold-goldnya gitu kan. Keren. Nah, teman-teman, ini area kemudinya. Kokpitnya kayak gini ya. Gimana? Sederhana ya, sederhana banget sih kalau menurut saya. Stangnya lumayan tinggi, jelas tinggi lah ya untuk menyesuaikan sama postur pengendaranya pastinya. Kalau terlalu rendah pastinya nggak enak kan. Dibikin tinggi, terus kalau kita lihat di sini nih, si grip gasnya cakep ya. Modelnya tuh beda, nggak kayak motor-motor Honda kebanyakan. Di sini ada bandul yang chrome juga, jadi kelihatan mewah. Cuma uniknya
Di sebelah kanan sepi banget teman-teman, cuma ada starter doang, nggak ada engine cut off ya. Remnya yang depan udah hidrolis, ABS tentunya. Terus di sebelah kiri ini ada lampu dekat, lampu jauh, klakson sama tombol lampu sen. Nah, di bagian bawah sini segitiganya juga sebenarnya mirip kayak Monkey ya, segitiganya. Terus posisi kuncinya juga pasti kunci biasa, cuma emang eksklusif lah ya karena dia pakai logonya HM juga, Honda yang lama yang klasik ya. Belum pakai kilas. Lanjut speedometernya teman-teman, mirip banget bentuknya kayak Monkey deh. Isinya juga sama tuh. Ada mata berkedipnya Monkey kan. Nah, ada mata monyetnya. Mata monyet yang khasnya Monkey juga ada di sini tuh. Angka nolnya kan kayak mata monyet tuh. Nah, sederhana banget, kecil aja, dan isinya kalau yang atas ini ada fuel meter, tengahnya speedometer, terus yang bawah ini ada odometer, ada trip A dan ada trip B. Gitu doang. Simple banget isinya. Ini kalau set buat ini ya, buat ngenolin tripnya gitu. Terus ada lampu-lampu sini, ada lampu ABS, lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan ada indikator engine check sama gigi netral. Gitu deh. Kalau secara dimensi teman-teman, sebenarnya motor nggak kecil-kecil banget loh. Ini ukurannya kalau menurut saya lumayan masih agak gede ya. Masih mirip kayak Matic lah, kayak misalnya Scoopy gitu. Karena panjangnya, ini panjang keseluruhannya sekitar 1,7 meter. Lumayan loh, lumayan gede. Terus yang unik lagi adalah ground clearance teman-teman. Ground clearance-nya ini ternyata 180 mm. Itu lebih tinggi dari ground clearance-nya Honda EDV 160 yang baru. Itu cuma 165. Ini 180. Harusnya sih buat pecicilan ya lebih aman lah ya. Karena bagian bawahnya lumayan tinggi. Motor ini tinggi joknya teman-teman 775. Tuh. Jadi kalau buat perbandingan sama kayak Vario kali ya, Vario 160 itu sekitar 778 mm. Beda dikit banget. Dan saya yang tinggi 165 cm, tuh, ngepas banget teman-teman. Bener-bener ngepas banget. Napak sih napak, cuma ngepas banget napaknya. Karena joknya ini bukan cuma tinggi tapi juga lebar. Karena tebel ya, tebel, lebar, nyaman lah, lebih nyaman gitu. Terus area knalpotnya jelas deket banget sama kaki kan. Ya makanya dikasih pelindung gini, mudah-mudahan sih nggak terlalu panas-panas banget ya. Cuma sih kalau saya yakin waktu kita lagi riding pasti akan lebih banyak kaki kiri yang turun, yang kanan biar standby di atas aja, biar nggak terlalu kena hawa panas di bagian knalpotnya. Yang menarik lagi adalah ini teman-teman, karena joknya panjang, ini jadi masih bisa buat boncengan tuh. Masih ada sisa yang lumayan segini ya, lumayan gede. Mau praktekin nggak? Praktekin ntar ya. Cobain ya bonceng ya di belakang ya. Ih, masih tuh jauh banget teman-teman, masih lumayan. Bisa ke depan, Mas. Oh iya ya. Oh iya. Depan lagi. Nah, karena nggak ada tankinya. Nah tuh kalau boncengan gini teman-teman, asik kan? Tuh saya aja pantatnya masih di jok semua nih, nggak ada yang sampai ke belakang-belakang banget. Oh, asik sih ya harusnya ya. Oke deh, terima kasih Mas. Mas tinggi loh Mas. Apa? Tinggi badannya berapa tinggi badan? 178. 178 teman-teman. Kalau 178 kayak gini kakinya tuh. Nengkoknya enak banget. Masih nggak jinjit, nggak ini ya. Jauh. Oh ya, stang betul jauh ya Mas ya. Jauh banget ya. Oke deh. Terima kasih. Lanjut ke ini stangnya ya. Stangnya juga kalau menurut saya sih ini pas banget tuh, enak posisinya. Nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah banget. Cuma memang ini panjang ya, stangnya jadi kayak tinggi sekali sih tiangnya. Makanya dikasih bandul yang kalau saya yakin ini bandulnya lumayan berat nih. Karena logamnya keras banget, bukan yang plastik. Tujuannya apa? Biasanya kalau stang tinggi kayak gini akan lebih geter kan. Biar nggak geter maka dikasih bandul yang lumayan berat gitu. Terus pusat joknya juga nggak terlalu empuk-empuk banget ya. Ya khasnya Honda lah. Tapi sih kalau menurut saya sih nyaman ya tuh. Buat belok-beloknya juga kayaknya asik, lucu gitu buat main-main. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin mesinnya. Yuk. Nah, ini mesinnya teman-teman. Mirip kayak apa coba? Mirip kayak mesin bebek ya, mesin tiduran. Jadi silindernya tiduran. Karena emang secara histori dari zaman dulu sampai yang terakhir tahun 80-an, hampir semua DAX series itu pakai mesin kayak gini, mesin bebek, mesin yang tidur. Cuma kalau yang ini yang baru nih, ini versi terbaru, versi 2022, 125 cc pakai struk 63 mili. Struknya panjang banget. Ini mirip kayak struknya Honda Beat, Scoopy yang baru gitu kan, Honda Genio. Itu struk panjang banget, pistonnya kecil, yang yakin sih, ini pasti motor irit banget. Output powernya 9,2 HP dan torsinya 10,8 Nm. Ini udah fuel injection teman-teman, ini ada total body di sini. Injeksinya ditutup pakai cover ya, jadi lebih kelihatan rapi, lebih bagus gitu. Terus kompresnya juga nggak terlalu tinggi, cuma 10/1. Jadi sebenarnya pakai bensin apapun sih nggak ada masalah ya. Pakai Pertalite mungkin nggak ada masalah, tapi 92 kayaknya oktan 92 lebih oke gitu kan. Terus kalau starternya teman-teman, di sini nggak ada kick starternya ya. Jadi hanya pakai electric starter doang. Aki nggak boleh tekor. Kemudian
Top speednya diklaim bisa 90 km per jam, nggak terlalu kencang ya, mungkin karena rodanya juga kecil. Tapi yang hebat adalah posisi bahan bakarnya teman-teman. Sesuai tadi yang saya bilang, struknya panjang, posisi bahan bakarnya pasti hemat banget. Klaim dari Honda adalah 67 km per liter. Wow, gokil ya, 67 km per liter. Wah, bisa sampai lupa ngisi bensin gitu kan. Tapi tangkinya emang kecil sih, cuma 3, sekian liter aja kan. Ya mungkin karena sudah irit, jadi ngapain pakai tangki gede-gede, kira-kira kayak gitu. Terus emisi gas buangan juga ini udah lolos emisi Euro 4, jadi biar aman kalau dijual di Eropa, dijual di Jepang gitu. Karena sebelumnya udah dijual di Inggris, Jepang, dan di Thailand. Nah nih, kalau kalian lihat di bawah sini nih, ini ada catalytic converter yang banyak banget itu loh. Di sini ada katalitik, di sini lagi, di atas juga ada katalitik lagi. Jadi si pipa knalpotnya tuh muter-muter tuh, keluar gitu, ke belakang dulu, ke depan, baru ke atas. Ribet banget sih knalpotnya nih, panjang banget kayak ular kalau kalian lihat bagian bawahnya. Nah, meskipun pakai mesin 125 cc, tapi ternyata kalau dibandingin sama mesinnya Monkey ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah di motor ini pakai kopling semi otomatis ya, jadi cuma tinggal injek-injek doang, mirip kayak bebek, nggak pakai kopling manual. Nah, kalau di Monkey pakai kopling manual. Kalau menurut saya sih itu ada hubungannya sama konsep motornya. Kalau di motor ini kan lebih yang bisa ngajakin orang lain ikutan ya, ada pemboncengnya gitu. Kalau nggak pakai kopling, kita bisa lebih santai naik motornya, bisa sambil ngobrol gitu-gitu kan. Lebih asik lah buat boncengan. Sedangkan si Monkey karena dia single seater, ya lebih personal, lebih enak buat main sendiri gitu kan. Makanya dikasih kopling manual. Selain itu juga transmisinya teman-teman. Transmisinya di motor ini cuma 4 speed, sedangkan Monkey 5 speed. Makanya secara harga ya ada sedikit perbedaan ya, Monkey sedikit lebih mahal dibandingkan si ST125 DAX ini. Kira-kira gitu teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira itu dari video kita ngomongin si Honda ST125 DAX yang kalau kalian pesan sekarang dapetnya tahun depan. Aduh, parah ya, antriannya panjang banget. Motor ini build up dari Thailand dan udah dijual di Inggris, di Jepang, Thailand, lalu di Indonesia. Indonesia juga salah satu negara yang pertama meluncurkan si mungil, si kecil motor ini. Lalu pilihan warnanya ada dua teman-teman, ada yang grey kayak gini, abu-abu. Ini oke lah ya, klasik tapi kekinian gitu kan. Warna-warna kayak gini lagi hype gitu. Tapi ada juga warna merah metalik yang memang klasik banget, mirip kayak DAX yang versi tahun 70-an. Oke deh, itu aja kita teman-teman. Di video kita ngomongin DAX ST125. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa kan juga harus kunjungi otomotif.com untuk mendapatkan berita-berita otomotif terkini dan terlengkap. Satu lagi, kita juga ada channel motor second ya, yang membahas tentang motor-motor bekas berkualitas. Jangan lupa tanggal 3-4 September kita ada Top Blok di Senayan. Kita kumpul di sana, seru-seruan di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.